Jadi Pentakosta ini kan kalau dari katanya ada pentanya ya. Penta kan 5. Kalau kosnya gue kurang tahu juga sih. Pokoknya penta 5. Tapi ini adalah 50 hari setelah hari Paskah. Oh, oke. Dan ini memang secara upacara atau secara festival, secara hari raya lah. Gue rasa mereka ngomong satu bahasa. Contohnya gue ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi kalian mendengar gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue ngomong pakai bahasa Ibrani dan sebagainya gitu kan. Udah nggak sih, artinya ini adalah karunia yang Tuhan berikan, yang lengkapkan gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Ini ya, berbahasa roh adalah Stephen misalnya, gue bingung nih mau ambil kerjaan ini atau itu. Tuhan tolonglah berikan petunjuk. Nah, kayaknya Tuhan udah berikan petunjuk tapi dia nggak dapat, baru datang gue menjelaskan, Fen, sebenarnya Tuhan sudah ngasih petunjuk. Ini loh, lewat ini. Jadi mungkin Tuhan ngasih petunjuk tapi dia nggak ngerti petunjuk dari Tuhan itu sebenarnya dia harus begini. Halo, selamat datang. Saya ucapkan kepada teman-teman dan pemirsa sekalian sekali lagi di acara bersama kita program Bible Study Belajar Alkitab atau Care Group kita. Dan di sini kita akan belajar Alkitab bersama-sama dan saya harapkan saat Anda melihat bagaimana kita belajar Alkitab, gimana kita diskusi Alkitab, Anda semua bisa bikin belajar Alkitab yang sama di rumah. Karena belajar Alkitab itu menyenangkan. Gak perlu takut hanya dengan kayak kita di sini 2 atau 3 orang. Kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita perkenalan, sebelum kita mulai, saya undang Anda semua yang di studio dan kita yang di sini untuk berdoa bersama-sama. Tuhan yang di surga, pada hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Tolonglah agar kami bisa belajar dengan baik dan apapun yang kami pelajari bisa merubah hidup kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang lebih baik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekali lagi selamat datang kepada om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton di rumah. Dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada 2 teman saya di sini. Kita berkumpul kembali setelah berpisah beberapa hari lalu dalam acara Bible Study atau pelajaran Alkitab kita. Baik, perkenalkan, nama saya Ziko Pakpahan. Saya berasal dari Manggarai. Mungkin boleh diperkenalkan dulu teman saya. Oke, selamat siang. Nama saya Wilson Sianipar. Saya sekarang tinggal di daerah Cakung. Cakung, oke. Saya Stephen dari Bogor. Dari Bogor, oke. Jadi Ziko, Wilson, Stephen, dan kita bertiga di sini bersama-sama bersama-sama dengan Anda semua di rumah akan belajar Alkitab sama-sama. Dan kita semua di sini adalah orang-orang biasa aja yang bukan ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli Saduki, tapi kita semua akan mencoba mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan saya harap, seperti saya bilang tadi, Anda semua juga bisa membuat program yang sendiri sama, walaupun hanya 3 orang di rumah Anda masing-masing. Nah, sebelum kita mulai nih, kita sharing-sharing dulu dong. Ini mulai dari yang paling ganteng deh. Yes. Sorry. Yang rambutnya kayak kena longsor. Saudara Stephen, gimana Pen? Apa kira-kira ada yang mau didoakan atau mungkin apa yang terbaik terjadi dalam minggu ini atau apa yang terburuk ada yang bisa didoain nggak? Kita beneran udah seminggu gak ketemu kan ya? Seminggu kan? Iya, pasti. Iya, Senin lalu ya pas. Ini lebih ke secara global sih ya maksudnya. Jadi kesaksian gue adalah puji Tuhan bulan ini bisa selesai kuliah, dinyatakan lulus tepat pada waktunya. IPK-nya berapa? Ya, gue itu dong yang gue tanya. Itu dirahasiakan karena agak malu. Jurusannya apa jurusannya? Jurusannya sih pendidikan aja supaya nggak terlalu sulit. Itu pun lumayan sulit. Jadi gue sih ngeliatnya proses menuju sarjana ini yang gue melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa lah. Dari anak yang nggak punya habit belajar maksudnya kan, kalian tahu story gue nggak pernah belajar dari SMA dan sebagainya, tiba-tiba harus kuliah dan gue nggak punya target selesai tepat pada waktunya gitu.
Emang lo beneran nggak bertarget untuk selesai pada waktunya? Enggak, yang penting gue sarjana aja. Ini tepat waktu maksudnya 4 tahun tanpa 4 tahun. tanpa semester bolong Tanpa gitu. semester tambahan dan sebagainya gitu. Normal nih, Normal. Nggak sesar ya. Enggak sesar. Jadi puji Tuhan, kalau gue lihat 4 tahun proses kuliah itu capek karena kan gue ngambil kelas karyawan kan, jadi pagi malam ya. Pagi harus kerja, lalu malam kuliah tuh capek banget. Tapi ya itulah ya kenapa Tuhan mengatur rencana hidup segitu baiknya. Dulu gue dikasih fisik yang bagus, mungkin Tuhan persiapkan untuk proyek kuliah yang ini gitu, supaya gue kuat pagi kerja, malam kuliah gitu. Dan selesai tepat pada waktunya. Gue ngerasain itu bukan karena gue kuat atau gue hebat, tapi karena Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Terima kasih juga kepada kalian berdua yang sudah membantu penomoran skripsi saya. Tapi memang benar ya, puji Tuhan juga lo nggak pernah sakit parah kan? Nggak tahun ini. Nggak pernah. Selama 4 tahun ini nggak pernah. Nggak pernah. Iya, makanya ya puji Tuhan lah. Lo kerja kalau kabut. Kelas karyawan bukannya biasanya lebih panjang? Nggak, ini kelas karyawan yang tetap full gitu ya? Jadi hitungannya sih bukan kelas karyawan, reguler kelas malam ya, gitu. Reguler malam ya. 5 ke 10 kan? 7 ke 10. 7 ke 10 7 ke setiap 10. hari. Untungnya hari Sabat nggak pernah ada kelas. Hari Sabat nggak pernah ada kelas. Jumat nggak ada ya, Jumat nggak ada. Bagus. Dan kalau mau didoakan ya doakan gue hari ini PCR karena besok harus Business trip ya. business trip. Stephen PCR dan business trip. Ya puji Tuhan ya. Kuliah berjalan dengan lancar ya, karena banyak orang nggak bisa kuliah. Kalaupun kuliah nggak keluar. Tuh. Puji Tuhan semuanya lancar. Baik, dari saudara kita. Kalau dari gua, ya sama juga sih, karena gua baru. Oh iya, benar juga, baru lulus juga berdua. Tapi dia bukan gue yang ngajarin. Gue juga baru lulus kuliah, ya sebenarnya lulusnya udah berapa bulan lalu sih, cuma baru. Tapi tahun ini juga kan? Tahun ini juga baru lulus kuliah dan baru balik lagi di sini dengan kalian semua di Jakarta. Setelah proses yang lumayan panjang juga, ya bersyukurlah dan segala sesuatunya Tuhan merencanakan. Dan karena kan baru kembali dari luar ya, jadi harus cari rumah, harus cari ini. Wah itu waktu itu sempet stres juga sih, karena jadi bayangkan sampai selesai karantina kan, kalau kembali dari luar negeri kan harus karantina 8 hari. Pas keluar dari karantina kita masih cari ini sudah karantina mau tinggal di mana nih. Terus ya puji Tuhan adalah istri telepon temennya, dia bilang oh iya pas nih ada apartemen kosong, bisa langsung masuk. Jadi hari itu kita bisa langsung ke apartemen. Walaupun kalau nggak dapat apartemen ya bisa ke rumah orang tua dulu sih, cuma kan enak kalau langsung ke tempat sendiri gitu kan. Jadi puji Tuhan disediakan tempat itu yang ini baru pertama kali gue tinggal di Jakarta Timur nih, jadi karena dia tinggal di barat kan, itu masih jauh banget, karena bukannya apa ya, dulu bisa di ujung sini sekarang di ujung sana, jadi kalau balik ke ini kayaknya jauh banget. Cuma itu yang perjalanan yang harus kita lakukan, tapi ya kita enjoy aja lah sejauh ini. Langkah pertama beli motor. Ya, beli motor mungkin nanti ada waktunya beli motor. Paling nggak untuk cari nasi goreng. Atau pakai motor ini dulu. Itu ada mobil juga. Langsung di planet. Oke, jadi gitu ya. Apa yang mau didoakan nih tadi jadinya? Yang mau didoakan mungkin rencana-rencana ke depan. Jadi kan sekarang karena baru lulus, jadi sebenarnya sih ya masih mencari-cari apakah cari-cari pekerjaan di sini atau apakah masih mau mendaftar kuliah lagi. Segala sesuatunya sih masih kita coba gumulkan dan doakan tentunya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa paling nggak apa ya istilahnya tenang gitu kita memutuskan, karena kan paling sulit itu kita membuat keputusan, kita nggak tahu ini kira-kira mana yang baik, dan kita sebagai manusia kan gitu ya? Iya maunya kan yang paling bagus dong, walaupun dalam banyak hal nggak ada itu yang paling bagus, kesini bagus, kesana bagus. Jadi dan paling malas kalau udah ngambil keputusan, aduh seandainya waktu itu gini. Ngeliat keputusan lebih bagus ya orang. Iya. Ngambilnya itu ya. Seandainya. Itu sih yang kita nggak mau, jadi ya doakan supaya paling nggak. Karena kita bilang kan orang yang mendua hati tidak tenang jalannya, ini gue kayak agak mendua hati nih mau kesana kesini. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan ketenangan hati palingnya dalam membuat keputusan itu sih. Oke. Kalau dari gue sendiri, ya masih sama ya kayak kita ngobrol-ngobrol kemarin. Gue
gue bukan barusan sih. Ini udah Oktober, udah mau habis Oktober. Gue udah submit jurnal gue di September, penutupannya kan Oktober. Gue udah submit dari September, menunggu udah direvisi satu kali, tapi cuman revisi format aja bukan isi. Terus ya masih menunggu aja jawaban dari publisher jurnal. Jadi kalau di antara pemirsa ada yang publisher jurnal saya, Ziko Akbar, tolong ya di approve. Masih menunggu aja dari publisher. Soalnya Desember udah harus terbit. Dan dari calon employer saya sudah wanti-wanti kalau bisa Januari sudah datang ke Medan. Gitu. Soalnya kalau nggak terbit Desember ya Juni. Ini apa sih jurnal ini syarat kelulusan? Kalau nggak terbit di jurnal nggak bisa lulus. Iya. Gitu. Kan pengganti tesis kan. Iya. Gitu. Ya maksudnya ya deg-degannya karena nggak ada respon apa-apa gitu. Kalau direspon ini salah, oke lah paling nggak gue. Tapi kalau didiemin, ya antara mereka udah suka langsung terbit tiba-tiba Atau ditolak sama sekali. atau iya. Karena ada teman gue soalnya yang ditolak langsung ditolak. Itu mungkin itu enaknya ya. Iyalah. Karena Anda tidak memenuhi syarat karena 1, 2, 3. Dan kalau ditolaknya langsung kan maksudnya bisa Cari yang lain. lah. Iya, atau gue tahu apa yang salah gitu kan. Ini lagi digantung nih ceritanya. Ini gantung, teman gue yang ditolak langsung ditolak. Di jurnal yang sama tuh jurnal yang lain. Penerbitnya sih yang lain-lain. Gitu, itu doang sih. Soalnya kalau kuliahnya sendiri November sampai Desember kelas terakhir. 1 bulan intensif setiap malam, kelas terakhir habis itu udah selesai. Juni wisuda. Tapi wisuda ya nantilah tuh gampang lah kalau wisuda istilahnya kan, yang penting kan mata kuliahnya dulu kelar kan. Ya. Wah, kita masih sekolah semua. Iya. Itulah, tolong doakan jurnal dan kuliah. Dan oh ya, sekarang istri gue lagi sakit di rumah. Istri yang Istri yang satu-satunya itu lah, sponsor hidup saya. Lagi sakit ya enak badan dari kemarin sore udah kayak meringis-ringis. Makanya tadi pagi sebenarnya mau rencana mau ke gym dulu baru kesini, baru gini. Cuman karena dia sakit jadinya gue di rumah dari pagi. Cuman ya semoga dia lebih sehat deh. Iyalah, urus lah. Iyalah. Feedback lah. Selama ini gue yang diurus, masa gue gak mau ngurus banget. Buat pemirsa di rumah juga, kalau ada permohonan doa, atau ada yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita doakan, jangan segan-segan untuk menghubungi nomor yang sudah tertera. Kita pasti akan mendoakan Anda dan segala permohonan Anda. Dan kita berharap Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, bisa menjawab doa-doa Anda sesuai dengan kemurahan dan kebaikan hatinya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi Pentakosta ini kan kalau dari katanya ada pentanya ya. Penta kan 5. Kalau kosnya gue kurang tahu juga sih. Pokoknya penta 5. Tapi ini adalah 50 hari setelah hari Paskah. Oh, oke. Dan ini memang secara upacara atau secara festival, secara hari raya lah. Yang satu ngomong, gue rasa mereka ngomong satu bahasa. Contohnya gue ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi kalian mendengar gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue ngomong pakai bahasa Ibrani dan sebagainya gitu kan. Udah nggak sih, artinya ini adalah karunia yang Tuhan berikan, yang lengkapkan gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Oke, selamat datang kembali lagi di acara Care Group kita, di mana kita akan belajar Alkitab bersama. Sekali lagi bersama dengan saya Ziko, Wilson, Steven. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Tadi kita sudah cerita-cerita sedikit ya mengenai kesaksian kita, permohonan doa kita. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, om-om dan tante yang menonton di rumah, kalau Anda ada permohonan doa, atau ada yang ingin didoakan, atau ada teman bicara aja, silakan hubungi nomor yang tertera di sana. Kita pasti akan mendoakan segala permohonan doa Anda, dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang menjawab doa Anda. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen kita, yaitu segmen Belajar Alkitab. Dan pada hari ini, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Nah, saya juga ingin sarankan buat teman-teman yang di rumah,
Mari kita buka kitab kita bersama-sama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Dan ikuti program ini supaya Anda bisa bikin yang sama di rumah Anda. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, sorry. Nah, di sini ada 13 ayat. Kita bertiga, nggak apa-apa lah ya, kita baca 5 ayat. Ntar Stephen terakhir langsung 11 sampai 13 aja, Pen ya. Oke, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Next. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat yang 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke. Mungkin secara cerita nih banyak banget yang pengen gue tanya nih sebenarnya. Cuman kita pelan-pelan ya. Ini ngobrol mengenai Pentakosta. Ternyata gue baru tahu ada dua aliran. Ada Pentakosta, ada Pantekosta. Apa bedanya? Apa itu? Emang beneran? Jadi ada dua aliran, iya. Google aja. Apa nih maksudnya? Denominasi. Oke, kalau itu gue tahu. Nah ya, gue masih belum tahu bedanya apa. Tapi gue baru tahu itu. Beda ejaannya. Memang beda organisasi. Iya. Kalau Pentakosta dan Pantekosta. Gitu. Enggak, gue baru tahu aja maksudnya. Ini hanya sekedar FYI, nggak penting sih. Soalnya gue baca di sini Pentakosta. Gitu. Oke, coba kalau kita pahami bersama-sama. Nah, kalau yang mau tanya ya, mungkin pertanyaan gue yang pertama ya. Kira-kira apa maksud Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang membuat mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa asing gitu? Dan atau mungkin ini pertanyaan gue sih sebenarnya. Mereka semua bisa bahasa dengan bahasa orang-orang kan, dan orang lain bisa dengar semua. Tapi kenapa ada orang yang mikir mereka mabuk? Berarti ada orang yang bisa ngerti, ada orang yang enggak dong. Ya enggak? Soalnya kan dibilang nih, orang lain menyindir, mereka mabuk oleh anggur manis. Atau gini, ini kesaksian ya. Ini kan anak-anak gue nih yang paling gede nih, perempuan. Ya kan, karena kita kuliahnya di luar, jadi kan pakai bahasa Inggris, dan di rumah kita pakai bahasa Indonesia. Nah, yang lucunya, anak perempuan kita yang paling besar nih, sekitar udah hampir 4 tahun lah, 3,5 tahun. Dia biasa ngomongnya bahasa Indonesia kan, tapi kalau dia lagi marah, ngomongnya bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin ada satu fenomena yang mungkin orang tahu ya, kalau orang lagi mabuk, lagi marah, lagi kesel, lagi kalut atau lagi dalam suatu suasana emosi yang bagaimana, dia malah jadi bisa berbahasa lain gitu. Nggak, maksudnya kan biasanya kalau orang ya inilah, kalau orang lagi mau istilahnya mau ngomong kasar lah gitu kan, langsung keluar itu semua aslinya, bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa. Mungkin ini yang mereka ejek gitu, ini karena mereka mabuk aja tiba-tiba langsung nyerocos pakai bahasa lain, padahal mereka sendiri juga ya nggak tahu apa yang mereka omongin, mungkin kayak gitu.
Nah, tapi yang gue pikir kan karena roh ini membuat semua orang mengerti, kenapa mereka nggak ngerti? Gitu. Ya, gue rasa sih kayaknya mereka mengerti. Gue rasa mereka mengerti. Mereka mengerti dalam bahasa mereka, cuma mereka nyindir aja. Lu tiba-tiba ngomong bahasa Yunani, lu tiba-tiba ngomong bahasa Arab karena lu lagi mabok aja, gitu maksudnya. Ya, karena di sini dibilang mereka mengerti apa yang mereka katakan karena mereka mendengar orang-orang ini berbicara dengan bahasa mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, pertanyaannya justru ini yang kasih isu mereka mabuk ini orang-orang dari mana dan golongan apa gitu ya kan? Pasti kan ada maksud tertentu, ya kan? Karena kita tahu di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan itu ada golongan-golongan yang justru menuduh Tuhan, ya kan? Menuduh pekerjaan Tuhan ini sebagai sesuatu yang tidak baik, gitu kan? Oke. Ya kan? Kalau kita sudah tahu siapa orang-orang ini dari golongan mana, mungkin bisa ketahuan nih. Kenapa mereka bisa bilang orang-orang ini gila gitu? Apakah mereka nggak mau pekerjaan Tuhan itu tersebar atau malah dimuliakan karena apa yang Tuhan lakukan melalui orang-orang beriman ini gitu? Siapa orang golongan-golongan ini gitu maksudnya yang justru nyindir. Oke, kalau kayak gitu mereka menyindir nih, bilang ini orang pada mabuk nih. Nah, kalau gitu bagaimana dengan kita? Kita kan sering melihat orang berbahasa-bahasa roh, ya kan? Di zaman modern ini berbahasa roh. Terus malah kita yang bilang, oh ini nggak jelas nih, bahasa roh kan nggak kayak gitu. Apa tahu sekarang kita yang salah? Itu pertanyaannya, ada yang tahu nggak bahasa roh kayak gimana? Nah, itu makanya. Atau mungkin pertanyaan adalah kita mundur dulu ini habis ketika membaca langsung ke ujung agak belakangnya tentang bahasa. Mungkin kita harus diskusikan dulu ini apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini gitu. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang sedang berkumpul ini, kepada murid-murid yang sementara sedang berkumpul ini. Mungkin itu yang harus kita coba telah dulu sebelum kita langsung lompat. Oh, apa efek daripada kejadian ini gitu. Mungkin kan kalau di sini di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan seterusnya. Berarti ada suatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh mereka dulu nih. Mungkin pertanyaannya adalah apa sih ini yang terjadi ini? Kenapa ini harus terjadi? Gitu. Kita telah dulu sebenarnya supaya kita tahu tujuan itu diberikan itu kenapa. Oke, coba kalau gue tanya dulu, Pentakosta kan tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu Paskah ya? Bukan dong. Paskah itu hari kematian Yesus. Itu kalau dari sisi modernnya ya, maksudnya Israel modernnya lah, maksudnya modern Kristen modernnya. Kalau Kristen yang bangsa Israel aslinya, Paskah itu adalah peringatan keluarnya Passover bangsa Israel keluar dari Mesir. Gitu. Nah, Pentakosta ini hari raya apa? Jadi Pentakosta ini kan kalau dari katanya ada pentanya ya, penta kan 5. Kalau kosnya gue kurang tahu juga sih, pokoknya penta 5. Tapi ini adalah 50 hari setelah hari Paskah. Oh, oke. Dan ini memang secara upacara atau secara festival, secara hari raya lah. Itu memang hari raya yang ada yang dirayakan oleh orang-orang Israel. Sejak zaman purbakala. Jadi memang ada hari raya Paskah memperingati mereka keluar dari Mesir. Lalu ada hari raya 50 hari sesudah itu ada yang hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta ini awalnya sih apa ya? Kayaknya hari raya memperingati panen-panen pertama lah, bobo sulung lah. Itu secara hari rayanya. Nah, kemudian kan karena Yesus datang Paskah, dia meninggal hari Paskah akhirnya melambangkan kematian. Jadi domba Paskah yang tadinya disembelih oleh bangsa Israel memperingati, ya kan kalau kita ingat ceritanya Paskah itu kan harus darahnya ditaruh di palang pintu. Itu adalah domba Paskah, itulah Yesus. Nah itu. Jadi pas dibilang hari Pentakosta ini adalah lagi hari perayaan. Memang pas Israel mereka. Iya, pas hari Pentakostanya. Makanya kalau kita baca di bawah-bawahnya ada banyak orang berkumpul, itu kan mereka lagi perayaan. Sebenarnya konteksnya itu. Mungkin sama seperti bagaimana Yesus disalib itu mengubah atau memberikan arti baru terhadap apa itu Paskah. Ya, di sini juga Pentakosta ini yang tadinya dirayakan hari panen, ini merayakan hari panen. Ya istilahnya panen rohani lah, gitu. Mungkin itu. Cuma pertanyaannya adalah yang kita bisa lihat di sini adalah mereka berkumpul ini sebenarnya kan atas perintah Yesus sendiri. Kalau kita ingat,
apakah ini kan sekarang mau ngomong tentang bagaimana soal orang-orang itu tiba-tiba berbahasa dalam bahasa roh, bisa menginjil dan seterusnya. Kita harus kembali ke dalam kisah 1 ayat 8-nya. Kalau kita kembali ke kisah 1 ayat 8, kenapa sih butuh satu kejadian ini? Tujuannya apa? Atau kalau ya ini mungkin review dulu lah sebelumnya kan. Jadi di dalam kisah pasal 1, ketika Yesus sudah mulai menaik, murid-murid bertanya, jadi ini gimana nih? Apakah ya kan guru engkau sudah bangkit? Apakah sekarang akan ada kerajaan dan seterusnya? Tapi di sini dibilang bahwa dia mulai dari ayat 6 deh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu Yesus terangkat. Nah, kalau gue melihatnya sih, ini hubungannya dengan ke ayat 8 ini. Pentakosta ini adalah kejadian yang memenuhi. Oh ya, murid-murid ini akan menerima kuasa. Nah, kuasanya ketika apa? Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, inilah kuasa yang saat hari Pentakosta di pasal 2 itu kita lihat digenapi. Itu sih konteks paling tidak dari ayat ini. Dari pasal inilah ya, kira-kira. Jadi itulah misinya ya. Misinya kenapa ayat ini bisa ada gitu kan, ada misi duluan yang Tuhan kasihkan di ayat yang ke-8 itu ya, betul-betul. Oke, maka dia bilang, maka lalu tiba-tiba turunlah bunyi tiupan keras, lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap kepada mereka masing-masing, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, kenapa itu yang kayak membekas di pikiran gua adalah karena kan langsung dibilang kan kayaknya setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mungkin salah satu gift-nya dari Roh Kudus adalah berbahasa lain gitu kan, dibanding seperti buah-buah roh yang lain gitu kan, atau yang lain. Nah, cuman ini karena gue bingung aja, gue masih agak bingung mengenai bahasa roh. Itu sih sebenarnya intinya kenapa seperti itu tadi. Tapi memang ya intinya ini adalah pemenuhan janji bahasa roh itu untuk mengabarkan Injil. Iya, kamu akan menjadi saksiku. Nah, gimana kita bisa menjadi saksi ke seluruh bangsa kalau kita nggak bisa berkomunikasi kepada bangsa-bangsa itu? Kan zaman dulu kan belum ada Google Translate, belum ada Rosetta Stone, belum ada les-les bahasa Inggris, les bahasa Ibrani. Gitu. Jadi tidak ada. Jadi mungkin ini adalah suatu kuasa yang memang pada saat itu dibutuhkan dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya pada zaman itu. Itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Itu intinya mengapa ada bahasa roh ini diberikan. Itu untuk berkomunikasi sebenarnya. Gimana kalau menurut lu? Jadi sebenarnya bukan bahasa roh kali ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa bahasa bangsa-bangsa lah ya, bahasa dunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus gitu ya, untuk kita. Karena gini, kesaksiannya gini. Gue ini belajar bahasa 4 tahun tapi bahasa Inggris gue jauh di bawah kalian ya kan. Itu kan bukan sebuah gift, itu kan apa yang gue pelajari gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang ini gue yakin mereka nggak les bahasa Arab kayak tadi dibilang, bahasa Inggris, bahasa gue baru ngerti ya, nggak pernah dibilang bahasa roh ya. Iya. Oh, ini benar kalau di dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Itulah, tapi bukan bahasanya. Jadi bukan bahasa roh, gue bilang. Jadi Roh Kudus ini menyanggup mereka untuk berbahasa dari masing-masing orang yang ada di sana kan, dikatakan seperti itu. Nah, ini sih agak aplikatif ya buat gue. Artinya gini, kadang kalau Tuhan kasih kita sesuatu misi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita dengan segala kekurangan yang kita punya gitu kan. Jadi ya kayak contohnya aja lah, kalau gue mau ngomong bahasa Inggris agak susah gitu kan, tapi Tuhan kasih orang-orang yang bisa translate ke dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, artinya ada banyak juga kan orang-orang pendeta-pendeta dari luar mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa, akhirnya pakai orang yang bisa berbahasa ini kan untuk ngomong gitu kan, seperti itu kan. Banyak kok gue dengar kesaksian pendeta bahasa Inggris khotbah ke bahasa Indonesia di Papua, lalu Papua dia dari Indonesia ditranslate ke bahasa Papua supaya mereka bisa ngerti gitu kan. Nah, gue pikir inilah karunia Roh Kudus untuk murid-murid pada waktu itu. Gak mungkin mereka ngomong itu yang satu ngomong, gue rasa mereka ngomong satu bahasa. Contohnya gue ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi kalian mendengar gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue ngomong pakai bahasa Ibrani dan sebagainya gitu kan. Udah nggak sih, artinya ini adalah karunia yang Tuhan berikan, yang lengkapkan gitu
kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Itu poin yang menarik juga, karena kalau dibilang di sini adalah mereka kan ngomong, tapi yang mendengar dalam bahasa mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak tiba-tiba gue bisa bahasa Arab, terus ngomong dalam bahasa Arab, orang Arab dengar. Tapi kalau gitu orang dari Yunani apakah mendengar bahasa Arab? Enggak. Jadi sepertinya memang mereka tetap berbicara dalam bahasa ibu mereka, ya mungkin bahasa Aramaik atau bahasa Israel saat itu kan, tetap ngomong dalam bahasa itu. Cuma orang-orang yang mendengar ini seperti ada langsung live Google Translate, betul, gitu, betul. masuk gitu. Itu sih kalau gue melihatnya. Jadi memang bukan bahasa roh. Jadi istilah bahasa roh itu dari mana dong? Nah makanya nih, gue juga bingung, makanya barusan gue Google bahasa roh itu apa gitu. Soalnya di sini bener nggak ada mereka berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa lain. Nah bahasa lain ya bahasa Jerman bahasa lain, bahasa Inggris bahasa lain, bahasa Batak bahasa lain. Berarti kan dengan kata lain memang bahasa roh itu nggak ada, ya kan? Nah pertanyaannya kan tadi Bang Joko bilang, terus kenapa ya ada orang yang mengklaim bisa bahasa roh, berbicara dalam bahasa roh gitu kan ya? Kayak awal tadi gue tanya, emang bahasa roh itu kayak gimana sih? Toh kita juga nggak ada yang tahu ya kan? Kalau mau diluruskan aja sekarang gitu kan. Bener ada nggak sih bahasa roh gitu kan maksudnya? Ya, kalau kita hanya mengacu pada ayat ini sih tanpa melihat ayat-ayat yang lain, sepertinya memang bahasa ini adalah bahasa yang diberikan untuk supaya murid-murid ini bisa berkomunikasi kepada orang lain. Itu intinya supaya orang lain bisa berkomunikasi. Jadi komunikasinya adalah antara manusia dengan manusia. Iya. Nah, kalau dalam konteks bukan manusia berkomunikasi dengan Allah ya. Bukan manusia berkomunikasi dengan Allah, karena kan kebanyakan yang kita apa istilahnya yang kita dengar bahwa kalau bahasa roh itu biasanya adalah bagaimana kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan melalui bahasa yang hanya Tuhan mengerti. Nah, itu berarti kan komunikasi. Atau kadang-kadang gue pernah lihat yang kayak ilmu ninja. Oh ya, itu nggak masalah kalau menurut gue. Itu bisa iya bisa tidak, tapi tujuan daripada bahasa roh yang seperti itu kan kita bilang yaitu untuk vertikal antara orang itu terhadap Tuhannya. Terserah dia mau dalam bahasa pribadinya, bahasa yang lebih intim, bahasa apa ya itu. Cuma dalam konteks ini bahasa roh tujuannya adalah supaya murid-murid ini yang tadinya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan, bagaimana mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan metropolitan gitu. Ini ibaratnya ada orang dari satu di kampung, terus itu langsung dikirim ke Eropa sana yang bahasanya ada bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa macam-macam, bahasa Prancis. Terus gimana cara berkomunikasi? Ya terpaksa harus ada suatu mujizat yang memampukan mereka untuk berkomunikasi. Karena tadi tujuannya apa? Supaya mereka menjadi saksi kan, saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan seluruh dunia. Nah, inilah tujuan daripada bahasa roh. Salah satu bahasa roh. Tujuan dari mujizat ini gitu. Salah satu manifestasi daripada Roh Kudus. Yaitu ada bahasa yang memampukan mereka berkomunikasi. Ada lain yang Roh Kudus juga melakukan ini. Ada lagi efek-efek daripada mendapatkan Roh Kudus ini. Nah, itu kalau gue melihatnya sih. Iya, berarti karena waktu sudah mau habis, bukan sudah habis, kita ke pesan-pesan yang berikut ini baru kita lanjutkan diskusi lagi kita yang sudah menghangat ini. Nah, yang digunakan Tuhan adalah orang-orang yang seperti ini untuk melakukan pekerjaan yang besar gitu kan. Nah, gue terhibur dengan hal ini karena gue ngerasa gue ini bukan orang yang pintar, ya kan, seperti kalian berdua yang pinter banget. Tapi Tuhan masih mau menggunakan gue kadang-kadang untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang memang tidak sebesar ini gitu kan. Orang nanya, kasih tahu dong apa yang kalian bikin supaya kita mau bikin juga di tempat kita. Tapi gue selalu bilang berdoa. Oke, selamat datang kembali dalam diskusi Alkitab kita. Saat ini kita membahas Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Bagi yang baru join dengan kita, mari buka Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. 13. Ayat sampai 13. Kita akan belajar bersama-sama. Apalagi tadi kita sedang mempelajari bahasa roh. Ternyata di sini tidak tertulis bahasa roh. Hanya dibilang bahasa-bahasa lain. Nah, kita tadi sedang berdiskusi nih. Jadi, kalau gitu kembali ke pertanyaan gue tadi yang sebelum break tadi. Kalau memang nggak ada istilahnya bahasa roh, tapi dibilang bahasa lain, dan mereka memang berbahasa untuk bahasa orang-orang Mesir, Frigia, Libya, dan gunanya untuk mengabarkan Injil, ya kan? Karena kan dibilang di Kisah 1 ayat 8 tadi ya, bahwa Tuhan memberikan karunia roh. Dia memberikan karunia roh, salah satu karunia rohnya itu ya
bisa berbahasa. Ada karunia roh mungkin untuk menyembuhkan juga di kitab-kitab lain kan. Ada karunia roh lain untuk mengusir setan. Salah satunya ini adalah untuk berbahasa lain. Nah, pertanyaan gua, bagaimana dengan bahasa-bahasa roh yang saya sering lihat di YouTube atau di TV-TV yang terus kayak kena kamehameha langsung jatuh. Nah, itu bagaimana itu? Karena saya sering lihat memang gue sering lihat ini jadi basis untuk berbahasa roh gitu. Ya kalau konteksnya di perikop ini sih kita nggak ngebahas bahasa roh yang seperti itu ya, ya kan? Bukan kita nggak ngebahas. Perikop ini pun nggak ngebahas tentang bahasa roh yang seperti itu. Memang karena nggak ada bahasa roh di sini bilang kan karunia untuk berbahasa kan. Nah, gue rasa pun ini adalah pekerjaan Tuhan untuk membuka telinga-telinga orang itu, gitu. Bukan hanya mukjizat yang diberikan kepada murid-murid ya, tapi juga kepada orang-orang yang mendengar gitu, ya kan? Karena kalau Tuhan nggak ubahkan telinga mereka, bisa jadi mereka mendengar dengan bahasa yang mereka nggak ngerti juga gitu kan. Tapi karena mereka dicurahkan Roh Kudus, lalu saat itu kebutuhan terbesar adalah komunikasi, ya kan? Pekabaran akan tersebar dengan bahasa yang orang-orang mengerti gitu kan. Nggak mungkin orang-orang di Amerika sana gue ngomong bahasa Indonesia bisa ngerti ya kan? Nyampe nggak pekabarannya kira-kira? Nggak akan nyampe. Jadi gue rasa bukan bahasa orang yang yang kayak bilang itu. Pertanyaannya bahasa itu siapa yang mengerti? Kalau lu menginjil dengan bahasa seperti itu, siapa yang bisa mengerti? Ya, benar. Mungkin ada satu istilahnya jalan tikus yang bisa dipakai adalah kalau kita lihat di dalam 1 Korintus kalau tidak salah itu dikatakan bahwa ketika kita berbicara dalam bahasa roh, memang disebut bahasa roh. Hendaklah ada penerjemahnya. Jadi seandainya pun aplikasi daripada bahasa roh yang tidak kita pahami itu memang benar dan ya bisa jadi benar bisa jadi enggak, tapi Paulus sendiri pun mengatakan di situ bahwa harus ada penerjemahnya karena itu tidak membangun jemaat. Kalau tidak menobatkan orang karena nggak ngerti tidak mengerti apa sih diomongin. Oke lah, kalau lu mendoakan gue berkat dengan bahasa roh lu, ya mungkin yang dibangunkan adalah orang itu sendiri kan, orang itu merasa dia hubungannya dengan Tuhan, terus memberkati orang ini. Ya mungkin dia dengan Tuhan semakin erat dekat hubungannya. Tapi kalau gue yang sebagai didoakannya, ada dengar orang bahasa-bahasa yang gue nggak mengerti, apakah gue akan dikuatkan? Kalau gue mendengar, berkatlah, kuatkanlah, berikanlah kesembuhan. Gue senang, gitu, gue merasa diberkati. Tapi kalau yang diomongin ke gue itu gue nggak mengerti, ya itu nggak menjadi kebangunan kerohanian buat gue. Kalau gue sih melihatnya di situ. Terlepas daripada benar atau salahnya bahasa yang seperti itu. Ilustrasinya gini kali. Mungkin waktu dulu kita ikut pelatihan, ikut pelatihan apa? Pelatihan pelayanan lah ya. Gitu. Nah, ada dulu satu pastor namanya Pastor Shin ya kan. Berdoa untuk kita pakai bahasa Korea nih, ya kan? Masing-masing kita kan gak ada yang ngerti bahasa Korea kan? Tiba-tiba waktu dia berdoa, gue nyelutuk gini, amin, gue gitu. Seolah-olah gue ngerti. Respon dari teman-teman itu bukan yang ngerasa dikuatkan, malah ketawa ya kan? Ketawa, gue yakin dalam hati mereka kayak lu ngerti aja bahasanya gitu kan. Nah, gue rasa kebenaran tadi Dimson bilang tuh harus ada, sekalipun ada yang bisa translate, itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dong. Orang udah tahu kalau lu bisa bahasa itu, ya kan? Contohnya tiba-tiba nanti datanglah pastor siapa dari Korea khotbah, lalu gue nih yang kalian tahu nggak bisa bahasa Korea, translate, nyampe nggak sih pekabarannya ke kalian? Itu akan menimbulkan keraguan-keraguan, benar kan yang disampaikan gitu kan? Bisa bahasa Korea aja nggak dapet intinya, betul ya kan? Apalagi lu tiba-tiba lu buru-buru bahasa Korea gitu kan, tiba-tiba mau translate gitu kan? Ini kan sama kayak yang tadi Musim bilang, harus ada yang menerjemahkan. Kalau nggak bakal sampai pekabaran ini. Mau sampainya ke siapa? Sampai bisa ke cuma gue yang ngomong gitu ya kan? Sementara tujuan daripada perikop ini adalah menyebarkan pekabarannya sampai ke ujung bumi. Kalau di misinya tadi di ayat 8 tuh. Mungkin pertanyaan berikutnya yang bisa kita coba telah adalah, anggaplah kita diberikan bahasa baru. Orang lain menjadi mengerti. Tetapi apakah bahasa kita sendiri menjadi lebih rapi, lebih tertata, lebih dengan intonasi yang baik, dengan vocabulary tutur kata yang baik? Apakah itu berubah juga kira-kira? Kalau mendapatkan karunia bahasa roh ini yang sesuai dengan yang kita lihat di sini.
Jadi kan istilahnya mereka kan pelaut-pelaut lah ya, kita semua kan kalau latar belakangnya gimana latar belakang ya. pelaut-pelaut ya, bukannya bilang apa ya, tapi mungkin pelaut agak lebih Kasar lebih gitu kasar, lebih to the point, lebih istilahnya lebih ya logo ya lah kalau dalam bahasa Jakartanya. Tapi apakah ketika mereka mendapatkan karunia bahasa roh ini dan ketika mereka perlu untuk berbicara dengan orang lain, apakah mereka jadi saya dan Anda? Kalau gue rasa sih iya, karena kan karunia dari salah satu buah-buah roh itu kan ada kelemah lembutan. Oke. Jadi pasti nggak, woi bertobat lu. Pasti dia akan dengan berbahasa yang lebih soft, dengan nama yang lebih lembut. Karena ya itulah karunia roh kan nggak mungkin ngomong kasar, iya kan istilahnya karunia roh. Jadi pasti berubah gaya ngomongnya juga. Oke. Nah makanya kalau mungkin kita tadi cuma baca sampai ayat 13 ya. Dan emang benar sih di ayat 37 nih kalau kita 37. Lompat ke 37 nih sekarang. Iya. Memang benar seperti yang tadi pada lo bilang. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Jadi ya memang ya bahasa roh ini bukan bahasa roh. Karunia berbahasa lain harusnya ujung-ujungnya menobatkan ya. Dan tadi gue juga lihat di 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Tadi kan kita bingung tuh di ayat mana. Mungkin saudara Stephen mungkin boleh bacain 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10 kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Iya, berarti emang mesti ada yang menafsirkan. Nah, kalau kayak gini seolah-olah jadi ada dua macam bahasa roh. Seolah-olah ya dalam konteks kisah 2 ini ya bahasanya bukan bahasa roh, tapi di dalam konteks ya bahasa masyarakat lah. Tapi di dalam konteks ini seolah-olah memang ada satu bahasa roh gitu loh. Bahasa Inggrisnya apa kalau yang ini? Saya 1 Korintus 12 ayat 10 ya. Bahasa rohnya apa dibilang? Tongue sih. Tongue, speaking in tongues. Tongues itu maksudnya kan apa bahasa. Kalau dalam bahasa ini kalau kita balik ke bahasa aslinya ya, bahasa bahasa Grikanya itu kan glosa. Glosa itu kan artinya apa nih? Bisa berarti lidah, bisa berarti bahasa gitu. Jadi ini kayaknya ya mungkin bahasa sih. Bahasa. Karena bisa aja bahasa roh. Mungkin nggak sih, ini kalau pemikiran yang ini ya, berbahasa roh adalah Stephen misalnya, gue bingung nih mau ambil kerjaan ini atau itu, Tuhan tolonglah berikan petunjuk. Nah kayaknya Tuhan udah berikan petunjuk tapi dia nggak dapat, baru datang gue menjelaskan, sebenarnya Tuhan sudah ngasih petunjuk, ini loh lewat ini. Jadi mungkin Tuhan ngasih petunjuk tapi dia nggak ngerti petunjuk dari Tuhan itu sebenarnya dia harus begini, atau itu terlalu berangan-angan, terlalu luas. Ya itu menarik juga karena kan ujungnya adalah komunikasi. Jadi seolah-olah Tuhan sudah mengkomunikasikan hal ini, cuma dia belum paham. Tapi komunikasi ini tidak terpahami dengan baik sehingga ada orang yang harus datang menerjemahkan komunikasi itu ya. Iya. Itu gua nggak tahu ya apakah itu interpretasi yang terlalu luas mungkin ya. Kalau untuk karena itu bisa macam-macam kan, itu bisa tidak hanya bahasa, bisa kejadian, bisa circumstances kan, lingkungan. Lu ada di lingkungan ini, lu nggak ngerti sebenarnya di lingkungan ini lu harus ngapain, tapi tiba-tiba orang datang yang dikasih ilham, karena lu di lingkungan ini artinya lu harus begini. Nah, apakah itu artinya ada bahasa? Iya, makanya. Gua rasa kayaknya sih mungkin agak terlalu luas ya, terlalu melebar sih kalau menginterpretasikan itu sampai ke arah sana. Gimana kalau dari lu, Van? Ada sesuatu lain nggak yang lu dapat dari pembahasan kita nih di sini? Oke lah, mungkin ini apa ya, closing statement lah ya. Boleh lah, sekalian aplikasi lah, pas nih di 9. Waktu, nggak apa-apa, jangan di close dulu. Kalau memang ada, hantar. Enggak sih, gue sih, tadi kan kita udah ngebahas tuh secara apa ya, secara keseluruhan lah ya, tentang ini. Gue sih cuma ngerasa bahwa
kalau kita lihat background daripada murid-murid yang ada dalam perikop ini kan tadi udah disebutin, mereka ini bukan kayak kalian yang udah kuliah jauh. Mereka ini kan orang-orang yang kurang berpendidikan ya kan. Lalu kita lihat apa yang Tuhan melakukan melalui mereka ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Kenapa gue bilang sangat besar? Karena semua orang di kolong bumi dikatakan dalam ini berkumpul di situ ya. Pokoknya semua orang dari semua dunia ya, di seluruh dunia. Iya, karena kan lagi hari raya kan. Iya, ya, kumpul di situ. raya. Gitu kan. Nah, kadang-kadang ngumpulin orang buat datang ke KKR aja susah ya kan untuk mendengar firman Tuhan. Gitu kan. Tapi ini kan artinya banyak orang di sana. Nah, yang digunakan Tuhan adalah orang-orang yang seperti ini untuk melakukan pekerjaan yang besar. Gitu kan. Nah, gue terhibur dengan hal ini karena gue ngerasa gue ini bukan orang yang pinter, ya kan, seperti kalian berdua yang pinter banget. Tapi Tuhan masih mau menggunakan gue kadang-kadang untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang memang tidak sebesar ini, gitu kan. Artinya ayat ini menguatkan gue bahwa Tuhan akan menggunakan siapa saja, bukan yang pintar ya, tapi yang mau digunakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, gitu. Jadi ya ayat ini, perikop ini mengingatkan gue bahwa semua orang bisa dipanggil Tuhan. Karena Tuhan bilang kan di dalam buku Yesaya itu, siapakah yang mau pergi ya kan? Tuhan nggak menunjuk secara spesifik, bukan kamu siapa yang udah kuliah, ya kan? Tapi Tuhan bilang siapakah yang mau pergi. Artinya pertanyaan ini bisa dijawab oleh semua orang ya kan, yang mau pergi untuk mengabarkan ini. Jadi ya perikop ini sangat menghibur gue. Untuk yang terbatas ini ternyata Tuhan masih mau memakai orang-orang yang biasa-biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa gitu. Kalau gue ngelihatnya, sorry, ada orang mungkin lihat di gereja gue, kita kan banyak kegiatan ya, banyak Bible study, banyak ini, banyak itu. Orang nanya, kasih tahu dong apa yang kalian bikin supaya kita mau bikin juga di tempat kita. Tapi gue selalu bilang berdoa, karena yang efektif di tempat gue belum tentu efektif di tempat lu, belum tentu efektif di sini. Contohnya di sini, kita sekarang lagi di studio Hope Channel di MT Haryono. Mereka ministrinya ada rumah singgah kalau nggak salah. Cuman karena ini pusat kota, coba kalau gue bikin di Bintaro, mungkin nggak cocok rumah singgah. Jadi dan kalau di sini gue lihat mereka berdoa bagaimana mengabarkan Injil. Tuhan memberikan karunia berbahasa lain karena mereka lagi di kota besar dan itulah yang dibutuhkan. Kalau Tuhan di sini ngasih mereka rumah singgah, ya mungkin bermanfaat juga sih karena banyak orang datang. Cuman mereka ngumpul dari berbagai juru, dikasih karunia untuk berbahasa yang kayak tadi kita lihat langsung. Petrus menjawab, mereka langsung bilang apa? Mereka seketika mendengar hal itu mereka sangat terharu. Sampai nanya apa yang harus kami perbuat. Jadi ya ini buat gue, kalau buat gue sih memang kayak yang lo bilang tadi kan, siapakah yang mau kuutus, bukan siapakah yang sudah lulus STT atau siapakah yang udah lulus gitu. Tapi kalau gue melihatnya ini ya, kalau gue melihatnya, bukan, kita jangan terlalu mengangkat-angkat ketidakberdayaan mereka. Itu betul, mereka tidak berdaya dan tidak mampu, tidak berpendidikan, itu betul. Tetapi yang harus kita juga lihat adalah kenapa mereka bisa mendapatkan Roh Kudusnya itu dulu. Jangan itu bukan berarti kayak orang-orang yang tidak berpendidikan, gue juga mau dikirim, gue nggak perlu berpendidikan, gue dikirim. Enggak, mereka harus memiliki apa? Kalau dalam tadi kisah 1 ayat 8, jadi maju mundur kita. Karena kamu akan menerima kuasa. Jadi terlepas, jadi yang penting bukan pendidikannya, bukan apakah dia dapat gelar S1, S2, S3, bukan apakah dia bisa bahasa Inggris, bahasa Latin, bukan, tapi apakah dia memiliki kuasa. Iya, benar. Nah, tapi memiliki kuasa ini adalah keharusan. Benar. Jadi jangan kita melihat, oh ya dia nggak harus berpendidikan ya, itu betul. Tapi dia harus memiliki kuasa, dia harus memiliki Roh Kudus. Ini yang penting, jangan juga kita cukup-cukup. Gua nggak, oke lah, gue bukan sarjana kependetaan, oke, gue lah nggak pernah sekolah, biarlah gue berdiri di mana gitulah, di ITC Mangga 2 gitu kan, di tempat rame gitu kan, ada semua dari seluruh bangsa dari seluruh Indonesia, biarlah gue berkhotbah di situ, enggak juga, kecuali lu sudah mendapatkan kuasa untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa dikupas adalah bagaimana sih mendapatkan Roh Kudus itu? Ini sebenarnya mungkin yang agak lebih penting. Atau mendapatkan kuasa itu. Ya, mendapatkan kuasa itu ya kuasa Roh Kudus lah tentunya kan. Bagaimana? Kalau kita lihat di sini kan di dalam kisah 2-nya ayat 1 itu mereka sementara sedang berkumpul bersama-sama. Oke, betul. Ya, kita percaya mereka berkumpul bersama-sama, ya, menyatukan hati gitu kan, memiliki suatu misi. Oke. Yesus ini sekarang sudah naik. Oke. Lalu kemudian dia memberikan amanat agung yang kita tahu ada di Matius 28. Oke. Nah, sekarang tapi Yesus bilang jangan pergi
sebelum kamu menerima kuasa. Ya, nah, itu yang mereka lakukan. Jadi kan bukan langsung gua melihat Yesus naik. Bersabar mereka, ya, mereka dulu, bersabar, berdoa, ada persiapan. Berdoa, itu sih intinya. Jadi harus ada persiapannya juga. Jadi nggak langsung serta-merta, oh ya, langsung cuk gitu, pergi. Dan ini, tapi yang sulitnya bagi kita, apakah kita bisa menilai persiapan orang? Benar, itu mungkin. Menurut lu atau apakah kita bisa nilai itu orang udah berkuasa atau enggak? Nah, itu juga. Makanya, kalau udah ngomong itu, makanya pada saat itu dibutuhkan mujizat dan tanda-tanda. Itulah yang menjadi istilahnya stempel untuk menunjukkan, oh ya, orang ini mendapat kuasa karena memang dia berkuasa secara langsung kelihatan. Dalam salah hal ini bahasanya langsung berbeda gitu. Dan di kalau kita baca kisah selanjutnya ada kesembuhan, ada mujizat ini, mujizat itu yang menunjukkan sahnya bahwa mereka memang sudah dikirim. Itulah kalau yang gue melihatnya. Tapi kembali mereka bisa melakukan itu karena ya mereka sudah ada persiapan, sudah diberi kuasa, makanya misi itu bisa dijalankan. Kebanyakan dari kita kan terlalu berapi-api, nggak ada persiapan, tidak ada kuasa jalan. Nah, itu masalahnya. Itu yang harus kita hindari. Mungkin secara aplikasinya adalah itu gitu. Jadi kan orang kan langsung lihat klimaksnya. Oh ya, hal besarnya gitu. Gue mau seperti ini, seperti murid-murid. Oh, langsung menyembuhkan seperti Petrus. Bangkit berdiri berkhotbah satu khotbah langsung 3.000 orang dibaptiskan. Gue mau seperti itu. Lah datanglah dia ke Stadion Bung Karno ketika lagi Jalan Persib gitu kan. Berkhotbah lah dia langsung di. Ya betul. Ya enggak gitu juga kan. Nggak gitu juga, itu sih poinnya. Mungkin terlalu ekstrim, tapi ya kira-kira harus ada persiapan dan kita harus ya benar-benar menggumulkan gue ini apakah gue sudah mendapatkan mandat kuasa. Oh ya, gue dikirim untuk ini, hal ini. Dan pengirimannya mungkin apakah harus spesifik? Oh ya, lu harus berkhotbah ke orang ini pada jam ini, detik ini. Ya, mungkin ada yang seperti itu, seperti kisah Stefanus dan Filipus ya. Filipus dengan sida-sida kan dia disuruh oleh Roh pergi sana langsung ketemu orang itu. Atau mungkin mandatnya bisa lebih general, menjadi saksi di mana saja. Tapi paling tidak apapun itu, apakah yang spesifik ataupun yang general, pastikan kita sudah mendapat mandat itu dan mendapatkan kuasa untuk menjalankan misi itu. Itu aja sih kalau menurut gue salah satu aplikasi yang bisa kita dapat dari sini. Mungkin buat pemirsa di rumah juga, ini ada salah satu aplikasi yang bagus yang menurut saya adalah kalau kita atau Anda yang di rumah mempunyai ada mungkin jiwa-jiwa atau teman yang ingin merasa Anda jangkau, yang ingin mereka kembali kepada Tuhan Yesus atau ingin mereka mengenal dengan Yesus, ini ada baiknya kita mengambil contoh dari kisah para rasul ini. Yaitu apa? Mereka berdoa sungguh-sungguh ya, rame-rame ya, mendoakan, menyatukan hati sampai akhirnya apa? Mereka menerima kuasa dan akhirnya Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan akhirnya dan buah-buahnya adalah apa? Mereka semua menerima diri mereka untuk dibaptis. Karena saya ulang lagi kan, mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sampai mereka nanya, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa karunia-karunia dari Roh Kudus ini, salah satunya adalah untuk bahasa dalam bahasa lain, bisa kita dapatkan saat kita berserah dalam doa, apalagi kalau beramai-ramai ya, berdoa bersama-sama, satu keluarga kah, satu perkumpulan, satu gereja, satu kelompok, dan kalau benar-benar bersungguh-sungguh untuk berdoa menarik jiwa, kan intinya itu ya, menarik jiwa ya, semuanya menarik jiwa, mengenalkan mereka pada Yesus, Tuhan akan memberikan kuasa. Jadi pemirsa di rumah, saya harap Anda merasa terberkati dengan pelajaran kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini, dan saya yakin pasti saat Anda membaca ini atau ikut serta dengan kita tadi, Anda ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin Anda punya aplikasi yang sudah Anda dapatkan, apa yang bisa Anda bikin untuk kehidupan Anda sehari-hari. Dan jangan lupa doakan aplikasi tersebut. Dan jangan lupa juga bahwa setiap karunia Roh berguna bukan untuk kita, tapi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan permohonan doanya Stephen sama Wilson. Dan saya mungkin minta saudara Stephen untuk mendoakan permohonan doa saya. Biar jadi kita semua pas didoakan. Gitu. Gimana jadi gue doain lu doain gue doang. Gue doain ini berdua. Siapa duluan? Lu berdua duluan. Gue duluan.
Harusnya gue dulu dong. Gimana kalau kita berdoa sekaligus? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang pelajaran Alkitab ini. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, berikan kami roh kudus-Mu dan kuasa, supaya dengan karunia roh Tuhan kami bisa menjangkau orang-orang untuk lebih mengenal Yesus. Sehingga kami dapat menjangkau orang-orang supaya semakin banyak orang bisa lebih mengenal Yesus ya Tuhan. Dan kiranya kedatangan Tuhan yang kedua kali bisa lebih cepat. Di sini kami juga ingin mendoakan saudara Stephen yang bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dengan on time. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan di masa-masa kehidupan kuliahnya dari awal sampai sekarang, di masa susah, di masa senang. Terima kasih atas berkat Tuhan kepada dia. Tolonglah Tuhan, semoga dengan kuliahnya ini semakin banyak jiwa yang bisa dia sentuh, semakin banyak orang yang bisa dia tolong, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga membawa dia ke dalam tangan-Mu yang akan melakukan bisnis trip di besok. Kiranya Tuhan memberkati perjalanannya supaya dia bisa sampai dengan selamat, melakukan segala urusannya dengan baik, dan bisa pulang kembali ke Jakarta dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan teman kami Wilson yang mempunyai banyak rencana ke depan, rencana beasiswa, rencana kerja. Kiranya Tuhan bisa memberikan jalan yang jelas, jalan yang clear, sehingga saat dia berjalan, saat dia mengikuti perjalanan ini bersama dengan keluarganya, dia bisa pede dan dengan tenang karena dia tahu ini adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan dan yang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini akan disambung oleh Stephen. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Istimewa di saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh dapat kami mengerti, dan juga mereka yang menyaksikan acara ini boleh juga mengerti, bahkan lebih dekat kepada Tuhan, dipersiapkan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa untuk teman kami Bang Ziko. Biarlah Engkau memberkati di dalam penantiannya untuk jurnalnya ya Tuhan. Biarlah dia boleh mendapat respon yang baik, dia pun boleh menyelesaikan pendidikan keduanya dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Memberkati juga istrinya yang saat ini sedang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa penyembuhan boleh menjamah tubuhnya, menyembuhkan sehingga Kanca boleh kembali sembuh dan dapat beraktivitas. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang berada di sini Tuhan, terlebih para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan pun boleh tercurah atas kami, sehingga kami dipersiapkan untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pertemukanlah kami lagi di waktu-waktu yang akan datang, sehingga kami boleh memuliakan Allah dengan segala kehidupan kami. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang di studio, terima kasih kepada pemirsa yang di rumah. Jangan lupa, Anda sudah lihat kan tadi kita cukup simple, sharing-sharing, ketawa-ketawa, belajar Alkitab. Anda juga bisa membuat hal yang sama di rumah. Mari, ajak teman-teman Anda atau sekedar keluarga Anda untuk belajar Alkitab bersama, dan saya percaya Anda akan mendapatkan banyak berkat yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama kami di episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati.